Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Ya, berhubung gua baru bikin channel YouTube nih, gua bakal memperkenalkan diri gua dulu kepada sama lulu pada biar pada kenal ya kan. Ya, kenalin, nama gua Andren Ramadan dan gua kelas 10 asal Jakarta. Sekolah di SMK Dinamika Pembangunan jurusan TKJ. Nah, tadi kan udah kenalan diri gua nih. Jadi di sini gua bakal ngasih tahu aplikasi yang biasa gua pakai buat bikin slide presentasinya. Nah, slide presentasinya tuh gua biasa bikin di aplikasi WPS Office. Nih, lu bisa lihat nih aplikasinya. Nah, kalau lu belum punya, lu bisa download di Play Store. Nah, berhubung gue udah punya, jadi di sini kita langsung buka aja. Nah, di sini tampilannya bakal seperti ini nanti. Berhubung gue udah bikin satu slide, jadi slide ini bakal kita bahas nanti. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu kalian aplikasi editor yang biasa gue pakai buat ngedit video gue. Nah, aplikasinya tuh adanya CapCut, InShot, VN, dan Motion. Nah, aplikasi ini sering banget gue pakai buat ngedit gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, di sini kita akan membahas gimana sih komputer dapat berkembang sampai sekarang. Nah, di slide gue bakal membahas perkembangan komputer dari generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Pengertian komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer, bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu, hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri, memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, ini adalah contoh komputer generasi pertama yang diciptakan pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, ini bisa lihat gambar ini nih. Ini adalah contoh komputer generasi pertama. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Integrator and Computer atau ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Nah, ini adalah pencipta komputer generasi pertama yang bernama J. Presper Expert dan John Monkley. Beliau membangun ENIAC dengan menggunakan 1800 tabung vakum dengan ukuran 1800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar 18.000, tabung 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian ENIAC,
membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun, kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Nah, di sini kita masuk ke ciri-ciri dari komputer generasi pertama yang dibuat oleh Jeffrey Sparks dan John Mauchly. 1. Memiliki ukuran hardware yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik, hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Nah, demikian adalah ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Nah, kita sampai di bagian sejarah komputer generasi kedua, tahun 1958 sampai 1965, yang diberi nama komputer transistor. Nah, di sini lo bisa lihat, ini ada contoh gambar komputer transistor. Ini adalah gambarnya. Pada tahun 1958, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang diberi nama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, dan akhirnya menciptakan sebuah komputer generasi kedua yang diberi nama komputer transistor. Nah, ini adalah Jack Kilby, orang yang menemukan atau menciptakan komputer transistor generasi kedua. Tahun 1958, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spirent dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memperoleh informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Nah, kita udah nyampe di bagian ciri-ciri komputer generasi kedua yang diciptakan oleh Jack Kilby. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Dan sekian
presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.